Ya. Dulu IAIN. Di situ ada satu dokter liberal rupanya. Dia lagi khutbah Jumat. Waktu itu saya Jumat, secara hikmah Allah tidak ada khutbah Jumat. Saya duduk, ini mimbar, saya di depan, di bawahnya gitu. Orang ini khutbah, awalnya dia bahas Al-Baqarah 120. Bagus bahasanya pertama kan. Coba kita lihat Al-Baqarah 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ya. Lan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan ridho kepadamu sampai kau mengikuti milah mereka. Ya gitu ya. Yahudi Nasrani tidak akan ridho sampai kalian mengikuti langkah-langkah, sampai engkau hai Muhammad dan pengikutmu mengikuti langkah-langkah mereka. Awalnya dijelasin sama dia, Yahudi itu apa, siapa, udah benar, Nasrani benar. Tapi tengah-tengah khutbah dia bilang, cuman kita umat Islam tidak boleh mengaku sendirian masuk surga. Semua orang masuk surga, yang penting beriman sama Allah, Muslim atau bukan Muslim. Kalimat ini mengganggu saya nih. Habis khutbah turun dari mimbar, sholat Jumat saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salaman, dia bilang waalaikumsalam. Saya tanya, maaf akhi saudara ya, maaf akhi, tadi antum bilang di mimbar kalau semua orang bisa masuk surga, artinya semua agama selamat, yang penting beriman sama Allah, yang penting berbuat baik. Jadi kata-kata ini ya semua agama selamat ya, ini sudah berbeda dengan versi kita ya. Kalau kata-kata semua agama berarti agama itu banyak ya. Berarti agama itu banyak. Nah, kalau di kajian kita agama untuk seluruh manusia itu ya pada pokoknya hanya dua. Satu yang berasal dari Allah namanya Islam, yang kedua yang berasal dari kedua orang tua, dalam hal ini dia membentuk jasad kita. Jadi apa yang disampaikan di sini oleh beliau ini ya, dari versi kita sudah berbeda memang penjelasannya tentang agama. Karena dengan perkataan yang membaca khutbah tadi bahwa semua apa ini tadi umat Islam ini jangan hanya berbangga bahwa hanya kita yang masuk Islam, hanya kita yang masuk surga. Ya. Ya, lainkan ya orang Yahudi juga, orang Nasrani juga bisa masuk surga. Kita lanjutkan dulu tadi ya. Kita lanjutkan. Pertanyaan pertama, orang-orang liberal ini suka begitu. Pertanyaan pertama mereka adalah, jadi dari sini sudah terjadi penghakiman terhadap yang mengatakan tadi bahwa itu sudah dianggap sebagai liberal ya. Liberal itu terlalu toleransinya terlalu bisa juga bukan bahasa disebut sebagai toleransi. Liberal itu pemahamannya menghormati atau mengakui adanya kebenaran pada agama yang lain. Nah, di sini juga apa ya? Bahkan kita juga ini pernah, kajian saya juga pernah dihakimi sebagai kajian liberal dan saya sendiri tidak mengerti ya. Liberal itu apa? Karena ya menghargai atau menghormati bahwa ada ajaran lain selain ajaran Islam yang bisa menjadikan orang masuk surga. Atau karena saya membenarkan agama yang lain seperti itu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya pada waktu itu ya, agama apa yang saya benarkan? Ya, agama apa yang saya benarkan? Padahal seharusnya ya, kalau kita membaca Al-Qur'an kita ini mesti paham bahwa sejak nabi-nabi terdahulu itu sudah mengajarkan Islam dan itulah satu-satunya agama yang benar dan satu-satunya agama untuk seluruh manusia. Ya, tidak ada lagi agama-agama lain yang ya sepertinya kita buat-buat sendiri. Nah, tentang ini, tentang perkataan Yahudi dan Nasrani, apakah itu agama? Perhatikan ya. Kita lihat dulu surah 4 ayat 1 supaya lebih jelas lagi tentang Yahudi dan Nasrani. Surah 4 ayat 1. An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu
yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya. Dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan Ya. peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, ini rumusnya ya. Aku adalah Ruh. Kedua, aku adalah Ruh. Ruh diserupakan. Lalu terakhir adalah aku adalah jasad. Ya, gitu ya. Jadi kita sekarang berada di tempat ini ya. Aku di jasad ya. Aku itu ada di jasad sekarang. Nah, ini yang disebut dengan ahli kitab ya. Ini yang disebut dengan ahli kitab. Oke. Jadi apakah Yahudi dan Nasrani itu sebuah agama? Perhatikan, agama itu hanya ada dua ya. Agama dari nenek moyang ini, agama dari nenek moyang ya, menghasilkan jasad. Kemudian agama yang dari Allah, dari fitrahnya manusia, ini yang disebut dengan Islam, menyatu pada satu diri kita, pada jasad kita. Nah, lalu kemudian dalam perjalanannya kita kembali kepada Allah, lalu kemudian kita mengikuti jalan ini ya, mengikuti jalan ini. Kalau lurus, tidak memperturutkan hawa nafsu, maka itu akan, perjalanan kita akan lurus, dan itu yang disebut dengan Islam, itu Muslim ya. Kalau perjalanan kita ini bergerak naik ke atas, masih diikuti oleh hawa nafsu, maka ketika kita masuk ke wilayah jiwa, kita akan tertinggal di sini, maka disebutlah kita golongan Yahudi. Ya. Kalau kita mampu melewati perjalanan ini dan masuk mengikuti Ruh, mengikuti Isa, maka kita masuk ke dalam golongan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani adalah tahapan pergerakan pada jalan yang lurus. Ya. Penyimpangan dari jalan yang lurus, sebut seperti itu. Dia menyimpang dari jalan yang lurus, bukan agama. Ya, bukan agama, tapi penyimpangan dari jalan yang lurus. Yahudi menyimpang pada ajarannya Musa, Nasrani menyimpang pada ajarannya Isa. Jadi itu penjelasannya tentang Yahudi Nasrani, bukan agama. Ya. Jadi bukan berarti Nabi Musa mengajarkan Taurat untuk orang Yahudi, Nabi Isa mengajarkan Injil untuk orang Nasrani, itu pemahaman yang keliru, ya. Taurat dan Injil itu semuanya ajaran Islam, ajaran keselamatan yang menjadikan aku bisa mengikuti jalan yang lurus sampai kembali ke nafsun wahidah, ke diri yang satu. Jadi kalau Ibrahim lurus, ya, Ibrahim lurus. Nabi Musa lurus, Nabi Isa lurus, mereka semua muslim. Gitu ya. Coba kita lanjutkan lagi tadi perkataannya. Anda ini siapa dan titelnya apa? Selalu titel. Mereka selalu cari titel akademik. Ya, misalnya S2, S3. Oh, ini sengaja dikejar supaya orang-orang awam nggak berdebat. Takut, nah ini doktor nih. Oh ini profesor, supaya nggak didebat. Itu, saya bilang, saya Khalid Basalamah, kalau titel nggak usah tanya, nggak jauh lah. Saya bilang gitu. Saya bukan mau dialog titel. Saya mau tanya, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan firman Allah, anak kecil muslim hafal juz 30 surah Bayyinah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah bilang, terjemahannya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, dan mereka kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan itu, kata Allah. Allah bilang kafir, Anda bilang tidak. Coba, nggak usah datangkan buku apapun. Anda pribadi berikan saya pendapat. Tidak mungkin Anda doktor nggak ngerti bahasa Arab. Diam dia. Lalu saya bilang, baik, berikan saya pendapat Anda pribadi tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Anda masih muslim kan? Yakin dengan Al-Quran dan Sunnah? Iya. Baik. Bagaimana pendapat Anda dengan hadis Nabi? Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, yang mendengarkan saya diutus, kemudian tidak beriman pada risalah yang saya bawa, dan meninggal dalam keyakinan itu, kecuali pasti masuk neraka. Ya. Jelas-jelas, Nabi bilang, kalau meninggal dalam keyakinan itu, pasti masuk neraka. Kalau sempat masuk Islam, ya selamat. Bagaimana Nabi bilang kafir masuk neraka, Anda bilang tidak? Tiba-tiba dia diam, lalu dia bilang begini. Tapi bagaimana perasaan mereka kalau kita bilang itu? Oh ya. Saya sempat ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan. Baik. Jadi perkataannya adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, orang kafir dari ahli kitab jangan diterjemahkan ahli kitab itu telah kafir. Kalau ahli kitab telah kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Jadi ahli kitab itu tadi ya, itu tadi yang sudah ketika kita menerima amanah disebutlah kita sebagai ahli kitab. Nah, pada dimensi ahli kitab ini kurang ada gambarnya gitu ya. Ya, pada dimensi ahli kitab ini, ya ini yang disebut dengan orang kafir. Di jasad kita ini orang kafir ini yang kekal dalam neraka selama-lamanya, khalidina fiha, selama-lamanya, dipastikan masuk neraka. Ya. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini orang kafir dari ahli kitab. Nah, lalu kemudian ahli kitab itu ada juga Yahudi. Kenapa Yahudi? Ketika dia bergerak di dimensi jiwa, ya, dimensi jiwa, dimensi Taurat, hukum-hukum, lalu kemudian dia menyimpang karena pengaruh hawa nafsu, maka ya disebutlah dia Yahudi. Orang ini ya sangat sulit masuk surga. Sangat sulit masuk surga. Itu bahasanya. Bukan berarti tidak akan masuk surga. Karena ya hadis lain mengatakan bahwa ketika Allah memeriksa penghuni-penghuni surga, ya, dia berkata kepada ketika Allah memeriksa penghuni-penghuni neraka, lalu berkata kepada penjaganya, ya, masih adakah di antara mereka yang beriman sebesar zarah? Gitu kan? Adakah di antara mereka itu yang beriman sebesar zarah imannya? Maka keluarkan dia dari neraka itu. Nah, orang-orang yang disebutkan itu adalah mereka-mereka yang Yahudi, ada imannya tetapi lebih banyak kekafirannya daripada imannya, sehingga itu dikatakan dia sulit masuk surga. Ya. Kalau masuk neraka pasti masuk neraka, tetapi ada peluangnya untuk masuk ke surga, hanya sangat sulit. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani imannya sangat banyak, ya. Mereka sangat mudah masuk surga, tetapi ya neraka dulu. Ya, neraka kenapa? Karena ada kekafirannya, karena ada itu tadi ikut hawa nafsunya. Ya, karena kedua orang tuanya lah ya, sehingga dia menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya pergerakan mereka naik ini masih dipengaruhi oleh hawa nafsu pada jasad. Jadi mereka semua ini akan masuk neraka kalau diikuti oleh jasad ini. Hanya bedanya kalau Yahudi sangat sulit untuk masuk surga, kalau Nasrani sangat mudah, sangat gampang untuk masuk surga. Ya, kenapa berbeda seperti itu? Karena orang-orang Yahudi itu kekafirannya sangat besar. Ya, dia hanya mampu melihat keburukan orang lain di tengah-tengah kebaikannya manusia. Jadi dia selalu mencari keburukannya manusia, ya. Keburukan orang lain. Dari sekian banyak kebaikan yang diperbuat oleh seorang Yahudi itu mampu melihat keburukannya dan dia mengatakan orang itu buruk. Nah, sehingga dia sangat mudah bermusuhan dengan orang lain. Ya, sangat mudah bermusuhan dengan orang lain. Begitulah sifat kita, ya. Kalau kita mendekat kepada ini, mendekat kepada sifat-sifat itu, maka tergolong kita sebagai orang Yahudi. Sifat apa itu? Kita sangat gampang mencari keburukan orang lain, meskipun orang lain itu baik, ya, tapi kita mampu melihat keburukannya. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani itu seburuk-buruknya manusia, seorang Nasrani mampu melihat kebaikannya.
Karena dia mampu melihat kebaikan seseorang yang buruk itu, maka dia menjadikannya sahabat. Olehnya itu, persahabatannya seorang Nasrani itu sangat besar. Ya, dia persahabatannya sangat besar. Dipahami ya? Kalau Yahudi permusuhannya sangat besar, Nasrani persaudaranya atau persahabatannya sangat besar. Oke, bisa dipahami? Jadi yang disebutkan dalam Al-Bayyinah itu adalah orang-orang kafir yang ini, yang ahli kitab ini, orang-orang kafir dari ahli kitab dipastikan masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Orang Yahudi dipastikan masuk neraka dan sangat sulit untuk masuk surga. Berarti ada peluangnya untuk masuk surga. Orang Nasrani ya dipastikan masuk neraka, tetapi sangat besar kemungkinannya dia untuk masuk surga. Nah, peluangnya sangat besar. Itu ya. Jadi penjelasan Yahudi, Nasrani, kafir dari ahli kitab kita sudah mengerti ya. Majusi penyembah api, ini penyembah matahari. Inilah yang diceritakan dalam Al-Qur'an dengan kisah Balkis. Ya. Itu Majusi. Ya. Kisah Balkis, dia menyembah matahari selain Allah. Jadi itu menyembah matahari selain Allah. Berarti mataharinya itu bukan matahari yang dilihat oleh Ibrahim. Ya.